Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan contoh kepada kami untuk mewartakan kabar gembira Kristus kepada semua orang. Kabar keselamatan, kabar kebaikan, kabar cinta kasih kepada orang lain, kabar keabadian. Bantu kami ya Bapa, supaya lewat kebangkitan ini kami mengalami Engkau dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu dan sepanjang segala masa. Amin. Jadi saudaraku terkasih, kebangkitan ini membawa kita sadar bahwa Kristus menampakkan diri dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam sarana. Ya, satu, ketika sedang berjalan pulang kampung, ya, dalam kekecewaan, dua murid Emmaus, kepada Maria Magdalena, kepada wanita Maria Magdalena, kepada para rasul di Danau Genesaret. Tapi sesuatu yang menarik bagi kita adalah bahwa Yesus menawarkan diri kepada wanita yang diusir 7 roh jahat. Dan saya mau melihat bahwa kita bisa melihat juga bahwa peranan gereja, gitu kan, peranan wanita di dalam gereja. Ya. 75% dari semua aktivis di gereja, di dalam masyarakat adalah wanita. Peranan wanita sangat powerful dalam hidup kita. Coba Anda perhatikan berapa orang yang aktif di dalam gereja, para lelaki. Dan itu pula yang membuat ketika Maria Magdalena mewartakan bahwa Kristus bangkit, para rasul dan orang-orang yang dekat dengan Yesus tidak percaya. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh wanita itu bukanlah informasi yang valid. Jadi kita bisa melihat gereja dan segala institusi agama, peran wanita begitu dahsyat, begitu penting. Maka tugas kita lah para lelaki, para pastor terutama untuk menggerakkan para lelaki. Sejauh mana para lelaki bisa memberikan pewartaan yang kuat, yang teguh. Dan itu tugas dari seorang imam yang menurut saya adalah satu, dalam tanda petik maaf lah, mungkin kegagalan kita untuk membuat para lelaki itu menjadi seorang misioner, seorang yang militan, gitu kan, seperti halnya dengan para rasul. Semoga kita semua para lelaki tergerak hatinya, dibongkar oleh Yesus dengan kebangkitan itu. Jadi semoga dengan pentingnya ini sebagai contoh bagaimana kita merasul, membagikan kabar gembira. Kenapa kita harus membagikan kabar gembira? Kenapa kita harus membagikan kabar sukacita? Kenapa kita harus membagikan kabar keselamatan? Kenapa kita harus membagikan kabar keselamatan, ya, kabar kebaikan, kabar cinta kasih? Karena itulah syarat kebahagiaan, itulah syarat kedamaian, itulah syarat ketenangan hidup di dunia ini. Itulah yang menjadi syarat hati kita terjawab kalau kita berbuat baik. Jadi sesuatu yang sangat fundamental yang dekat dengan hati manusia adalah kebaikan, keselamatan, dan keabadian. Dan itulah kita harus wartakan. Dan siapa yang membawa keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian? Itulah Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus yang Allah sendiri menjadi manusia. Jadi kenapa kita harus berbuat baik? Tidak lain karena itulah saya butuh itu dalam diriku sendiri. Karena itu sesuai dengan naluri kemanusiaanku. Maka ketika karena kenapa? Karena orang juga banyak tidak mendengarkan suara hatinya, mendengarkan suara lain yang membuat kekacauan, kegelisahan, kecemasan. Maka bisa dibayangkan kabar gembira itu dibarengi juga dengan kabar kebohongan bahwa para rasul yang mencuri tubuh Yesus. Dan sampai pada waktu itu menyebar sampai ke daerah Mesir, yang mempengaruhi orang-orang pada waktu itu bukan Yesus. Nah, seperti itu, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat kabar gembira, kabar keselamatan itu harus diwartakan, harus dibagikan. Karena zaman sebelum Yesus pun dalam perjanjian lama betapa orang mudah dipengaruhi oleh kejahatan, oleh kemalangan, kenestapaan, saling membunuh dan seterusnya. Maka Tuhan memakai bangsa-bangsa asing, orang Assyria, orang Babilonia untuk menghajar orang Israel yang menjauh dari Tuhan, yang membuat kejahatan, yang menyembah dewa-dewa. Jadi itu pun dipakai Tuhan untuk menyucikan rakyat kita.
Dan itu pula yang seringkali menyucikan diri kita karena karena penderitaan, karena salib itu juga bagian dari penyucian hidup kita. Supaya kita menjadi murni, supaya hanya Tuhan, hanya Yesus yang satu-satunya yang dapat menyelamatkan dan menebus kita di dunia ini maupun yang terakhir, keabadian misalnya. Jadi pada waktunya nanti yang benar, yang baik, yang Kristus Raja, Alfa dan Omega akan datang menunjukkan kerajaan Dia sebagai Raja atas segala sesuatu. Itulah saudara. Semoga Anda dan saya tergerak hatinya, tersentuh hatinya untuk berbuat baik di lingkaran yang paling dekat. Hari ini, besok kita akan merayakan hari kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi Allah yang hidup kita tergantung dari belas kasih Allah. Mana mungkin kita menyelamatkan hidup kita sendiri? Mana mungkin saya menyelamatkan orang lain? Mana mungkin tidak. Kerahiman Allah lah yang menyelamatkan kita, orang di sekitar kita. Apakah saya bisa mengubah orang lain? Juga tidak. Kerahiman Allah, belas kasih Allah, Roh Kudus. Ya, semoga kita memiliki hati yang penuh cinta kasih, hati yang berbelas kasih, hati yang murah. Tidak hanya mencintai kita orang lain dengan jarak yang jauh, tapi juga memberikan sesuatu yang entah itu pengampunan, itu memaafkan, menerima mereka satu sama lain dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Semoga kerahiman ilahi menjadi raja devosi terakhir yang diberikan Tuhan kepada Santa Faustina. Inilah menurut Santo Yohanes Paulus kedua, inilah devosi terakhir yang menjadi sifat Allah yang terakhir. Allah yang tidak peduli, tidak memperhatikan dosa, kekurangan kita, memperhatikan pribadi kita. Dan itulah Tuhan menerima kita apa adanya. Semoga Tuhan Yesus Sang Raja Kerahiman Ilahi dan yang mengajak kita untuk memandang lukisan yang di kerahiman ilahi itu, memandang, karena itu yang diminta oleh Yesus. Ya. Jadi Yesus meminta gambar itu dilukis. Dan setiap orang yang memandang, menerima, mensyukurinya menjadi kekuatan bagi kita, menyelamatkan kita, menghidupi kita. Semoga kerahiman ilahi menguatkan kita semua dan kita dipakai. Mudah-mudahan Anda juga mau mendoakan doa kerahiman ilahi jam 3 sore terus menerus. Saya setiap hari berusaha untuk berdoa kerahiman ilahi. Karena saya tahu darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus itu menyelamatkan saya. Darah air dalam tubuhku disucikan oleh darah Kristus dan darah orang-orang lain. Dan iblis takut dengan kuasa kerahiman ilahi. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus. Sembuhkan aku, bebaskan aku. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.